Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra. Ini 1 April sampai 15 April 2025. Dan ini energi general ya, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonat untuk semua orang ya, seperti itu. Kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Dan seperti biasa teman-teman, saya menaruhkan produk saya dulu. Ini ada minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, harganya 90.000. Ini 50 ml, harganya 130.000. Manfaatnya untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini ada madu karoma, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa, harganya 100 ribuan ya teman-teman. Tinggal beberapa botol aja, silahkan kalian kalau berkenan. Ini ada garam karoma, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun medis juga. Kelancaran rezeki, bisa disebar tempat usaha kalian, di rumah, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Harganya 60 ribuan, isinya 400 gram ya. Ini udah mulai hujan dan sebentar lagi udah waktunya sholat maghrib. Baik kalian yang menjalankannya ya, terutama umat Islam. Nanti habis ini kita jeda dulu. Kehidupan dan keuangan zodiak Libra 1 April sampai 15 April 2025. Banyak dari kalian yang akan mendapatkan kebahagiaan yang berhubungan dengan rezeki, karena ini rezekinya ada yang akan datang kepada kalian. Rezeki ini rezeki tidak terduga teman-teman, rezeki yang memang sangat membahagiakan ya. Walaupun di sini pelan tapi pasti, tapi ini benar-benar akan membawa perubahan baik dalam hidup kalian secara signifikan, ada juga secara pelan tapi pasti ya, sesuaikan aja. Ini seperti ada yang akan sukses di bidang usaha, pekerjaan yang semakin lancar, atau akan dapatkan pekerjaan baru di tempat yang baru yang agak jauh ya teman-teman. Tapi ini seperti akan ada kebahagiaan yang berhubungan dengan perubahan baik dalam hidup kalian. Ada juga yang akan mendapatkan seperti dikenal seseorang, dan orang ini bisa bantu kalian dalam menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik. Bisa tentang keuangan, secara kehidupan, atau mungkin seperti ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kalian pelajari, dan ini akan bermanfaat untuk kebahagiaan atau kemakmuran dalam hidup kalian, kesuksesan dalam usaha kalian, rezeki kalian, seperti itu. Jadi ini sepertinya memang perubahan ini memang butuh perjuangan ya teman-teman, dan apa yang kalian dapatkan ini sepertinya bukan sesuatu yang baru kalian dapatkan, tapi dengan perjuangan yang udah lama udah kalian lakukan sebelumnya, seperti itu. Kita ngebahas ini ada 2 bagian kehidupan ya teman-teman ya. Kehidupan pertama, ini seperti ada rezeki tidak terduga, rezeki besar yang akan datang kepada kalian ya di bulan April ini, bahkan sampai Mei mungkin ya. Ini rezeki yang berhubungan dengan bisnis yang cukup besar ya. Mungkin ada yang bekerja di bidang kontraktor, di bidang pertanian, di bidang apapun itu pekerjaan kalian teman-teman. Ini ada rezeki yang tidak terduga yang berhubungan dengan rezeki besar. Mungkin ada kerjasama yang membahagiakan ke depannya, atau mungkin ada peluang-peluang yang akan membawa keberuntungan yang tidak terduga, sehingga tanpa kalian sadar ini membawa kesuksesan yang besar ke depannya. Jadi ini seperti peluang ini datang terbuka saat ini dan akan membawa dampak besar untuk kalian ke depannya. Seperti itu teman-teman ya. Secara rezeki di bulan April ini baik, bagus, ada juga yang besar banget, ada juga yang sedang-sedang aja ya teman-teman ya. Untuk bagian pertama, tapi hati-hati dengan orang-orang yang ingin manipulasi, ingin memanfaatkan, ingin mengambil keuntungan, dan bahkan ingin menjatuhkan. Jadi harus hati-hati ya, karena ketika kita lagi banyak berkah, banyak rezeki, banyak aja orang yang tidak suka dengan kemakmuran hidup kita ya, hidup kalian gitu ya teman-teman, seperti itu. Tetapi di sini seperti harus hati-hati dalam memakai keuangan, jangan sampai boros banget sehingga yang seharusnya kalian bisa simpan ini kepake banyak, atau mungkin yang seharusnya itu bukan uang kalian tapi kalian tuh make ya. Dan ini seperti akan banyak berdampak kurang baik
untuk kepercayaan orang lain kepada kalian untuk kedepannya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya, apapun pekerjaan kalian. Seperti itu. Ini ada kabar yang akan datang kepadamu, kabar dari jauh, mungkinnya kabar baik, tapi ini kabar baik teman-teman ya. Mungkin ada yang ngajak kerja, ada yang ngajak pergi ke tempat yang jauh, akhirnya di sana mendapatkan kebahagiaan, ada pekerjaan yang baik, ada usaha yang baik, mungkin seperti itu. Bisa juga seperti itu. Ada kerjasama yang sukses, dan mungkin bagi kalian yang punya masalah yang berhubungan dengan kontrak yang nggak diperpanjang, atau mungkin ada yang dipersulit dalam hal apapun ya, bisa tentang tanda tangan tertentu atau izin tertentu, ini seperti akan ada kabar baik dengan kemudahan. Seperti itu, dipermudah, mungkin seperti itu ya. Kita ngebahas yang single, ya bukan yang single ya, yang bagian kedua. Ini seperti ada dari kalian yang akan mendapatkan rezeki ini rezekinya sedang-sedang aja ya. Tetapi ini sepertinya pelan tapi pasti akan mengubah hidup kalian. Mungkin bagi teman-teman ada yang akan punya usaha baru atau pekerjaan baru, dan ini seperti dipercayakan oleh orang lain. Misal gini contohnya, misalnya ada orang punya warung atau punya usaha tertentu, disuruh dikelola oleh kalian ya, seperti itu. Atau mungkin ada orang yang menawarkan pekerjaan, atau mungkin membawa kalian itu seperti membawa perubahan hidup dalam hidup kalian lah, intinya begitu. Tapi memang harus ada tanggung jawab yang memang harus kalian upayakan teman-teman ya. Harus hati-hati dalam memakai keuangan, dalam bekerja, dalam usaha atau hal apapun yang berhubungan dengan amanah atau tugas kalian itu harus diperhatikan. Jangan sampai mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan kepada kalian ya, seperti itu. Jadi harus jujur juga, pemakaian keuangan juga harus hati-hati, karena di sini sepertinya ini kelihatannya nggak terlalu besar, tapi akan berjangka panjang, dan ini akan merubah hidup kalian semakin makmur dan semakin sejahtera ke depannya ya, seperti itu. Ini seperti apapun jerih payah kalian itu ada hasilnya, perjuangan kalian itu ada hasilnya. Doa-doa kalian juga akan ada yang terwujud, walaupun di sini seperti pelan-pelan tapi pasti gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk kalian yang kedua. Ini seperti ada kebahagiaan, ada ketenangan batin, walaupun kalian capek secara tenaga ya, secara fisik. Ini seperti ada kebahagiaan batin yang akan kalian dapatkan, ada ketenangan ya, seperti itu. Ada keharmonisan, atau mungkin kalau kalian mungkin udah lama gak ketemu dengan seseorang yang udah lama gak ketemu, akan ada pertemuan seperti itu. Bisa tentang keluarga, anak, kerabat yang memang istilahnya bersikapnya baiklah kepada kalian, hubungannya baik dengan kalian, seperti itu. Ini seperti akan ada kabar baik juga, mungkin ada yang akan punya cucu ya, seperti itu ya. Pokoknya ada kabar baik dari keluarga, dari anak, atau dari siapapun yang memang agak jauh tinggalnya, seperti itu. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Balik. Kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Ini sepertinya harus hati-hati dalam memakai keuangan. Ada kelelahan ya. Kelelahan fisik, lebih ke kelelahan fisik sih ini teman-teman ya, lebih kelelahan fisik. Mungkin untuk kecapean kali, kerjanya capek karena mungkin harus menutupi segala kebutuhan kalian, tetapi jalannya ada ya, gitu, seperti itu. Jadi kalian tuh merasa lelah, capek dengan pekerjaan kalian ya, dengan apapun yang kegiatan kalian selama ini ya, entah pekerjaan, entah mungkin karena usaha atau hal apapun, tapi ini sepertinya memang jalannya ada. Karena memang kalian tuh seperti bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan dalam hidup kalian ya, keluarga, anak, atau mungkin siapapun itu yang berhubungan dengan keluarga atau rumah tangga ya. Tapi secara fisik ini memang lelah, capek sekali, ada yang sakit juga mungkin ya teman-teman. Tapi secara batinnya ini seperti ada pengharapan yang semakin membaik. Mungkin ada kehidupan yang semakin membaik, walaupun mungkin ini ada kelelahan, seperti itu ya. Secara keharmonisan baik-baik aja, walaupun di sini seperti ada kekecewaan, kesedihan, karena mungkin waktu kemarin ya hari raya ada yang keluarga yang nggak datang, nggak ketemu, mungkin ada anak yang nggak datang, nggak berkumpul bareng, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi ada kesedihan atau ada
ada ingat ya sama anak atau mungkin seperti itu, atau apapun itu yang memang berhubungan dengan kelelahan atau rasa capek ya, tapi ini lebih ke fisik sih. Kalau secara batinnya ini baik-baik aja kayaknya seperti itu. Rezekinya jalannya ada tapi memang capek gitu ya, nyarinya capek. Kita ngebahas yang single. Ini sepertinya akan ada perbedaan yang akan mencolok dalam hidup kalian ya. Mungkin kemarin-kemarin kalian tuh seperti orang-orang yang memang agak putus asa, agak mudah menyerah, agak lelah dengan hidup ini, tapi seperti ada semangat juang yang akan datang kepadamu, semakin cerdas, semakin matang, semakin dewasa, semakin mudah seperti mudah mempelajari apapun, sehingga peluang-peluang baik ini datang kepada kalian. Ini berhubungan dengan cinta ya, ada juga yang akan mendapatkan cinta yang terbaik, cinta sejati kalian, atau akan ada hubungan baik dengan pasangan, dengan keluarga pasangan, ada perbaikan-perbaikan yang akan mengubah hubungan kalian itu semakin harmonis, semakin baik, dan semakin berkomitmen ke depannya. Mungkin akan ada yang menikah ya di tahun depan, ada yang juga yang akan bertunangan, mungkin seperti itu ya. Ini juga seperti akan ada perubahan dalam hidup kalian yang berhubungan dengan finansial, atau karir yang semakin meningkat, atau punya pekerjaan yang lebih baik, atau punya pekerjaan lagi. Walaupun ini seperti merintis ya teman-teman ya, tapi ini akan ada hasilnya kalau kalian mau berusaha dan berkomitmen untuk bekerja dengan baik. Seperti itu ya, karena mungkin di sini sepertinya saya melihat, saya tidak bilang semua, ada dari kalian yang ketika kalian punya pekerjaan ini agak setengah hati kerjanya ya, jadinya ya seperti itu ya. Jadi kalian tuh seperti kehilangan pekerjaan seperti itu. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini seperti ada kebahagiaan, kemakmuran rezeki ya, auranya semakin meningkat, semakin baik, ada keharmonisan dengan pasangan dan keluarga, rezeki yang semakin besar, kan juga semakin jadi orang-orang yang mungkin semakin bijaksana ya, semakin banyak perkembangan hidup ke arah yang lebih baik, jiwanya juga semakin baik ya, semakin banyak belajar dalam hidup, semakin bersinar auranya juga. Mungkin ada yang ketemu jodoh ya, atau dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, mungkin ada yang akan menikah, atau dipertemukan dengan pasangan hidup yang akan membawa perubahan baik dalam hidup kalian. Tapi juga seperti ada kehidupan yang semakin meningkat ya, semakin sukses dan semakin jelas arahnya kemana, ke arah yang lebih baik pastinya ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini seperti ada kekecewaan, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Ini seperti ada yang putus dengan pasangan, ada juga yang perselingkuhan yang terungkap, ada juga seperti kelelahan secara pikiran, ada rezeki yang tidak lancar, ada kesedihan, kekecewaan, ada juga yang sakit, atau mungkin seperti ada kehilangan sesuatu ya dalam hidup, bisa kehilangan uang, seseorang yang kalian sayangi, atau mungkin hubungan yang memang kandas, bisa juga seperti itu teman-teman ya. Seperti ada harapan yang memang yang tadinya seperti udah percaya diri banget, ini akan terjadi, ternyata mengecewakan. Tapi kita harus ingat teman-teman, apapun yang terjadi pada kita itu sesuatu yang memang udah ditakdirkan dalam hidup. Mungkin yang baiknya untuk kita banyak belajar ya dalam hidup ini, untuk lebih memperbaiki lagi, entah dari kita sendiri atau mungkin bahkan dari orang lain ya, kesedihan itu. Tapi tetap ini seperti jadi pembelajaran hidup untuk kita, untuk banyak berintrospeksi diri, banyak merubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan kadang-kadang kita juga dikasih cobaan dulu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, karena dari cobaan itulah kita banyak belajar dan menjadi orang yang semakin bagus ya, semakin bisa mengerti diri kalian, bisa memahami mana yang salah, mana yang benar. Jadi semakin berkualitas nanti ke depannya kalau kita mau mengambil hikmah dari apapun perjalanan hidup kita ya. Karena hidup kita itu nggak ada yang sempurna, semua orang tuh nggak ada yang sempurna, pasti ada titik cobaan, kesenangan, dan juga pembelajaran hidup yang memang membuat kita menjadi orang yang lebih pinter ya dalam menjalani hidup ini, seperti itu. Dan juga sebagai manusia juga lebih baik dan lebih punya kualitas yang baik. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.